Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Buku Digital. Di mana kelompok ini terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri Ardayani, Yola Armita, Violin Ananta, dan Lapi Musyaffa. Dengan pokok pembahasan kami yaitu konsep media pembelajaran berbasis buku digital yang akan disampaikan oleh Rafi Musyaffa, ragam media pembelajaran berbasis buku digital yang akan disampaikan oleh Yola Armita, dan keunggulan dan kelemahan media pembelajaran berbasis buku digital yang akan disampaikan oleh Violin Ananta, dan terakhir prosedur pembuatan media pembelajaran berbasis buku digital yang akan disampaikan oleh saya Ardayani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama dipersilakan kepada Rafi Musyaffa. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama yakni Muhammad Rafi Musyaffa dengan materi A. Konsep media pembelajaran berbasis buku digital. E-book adalah salah satu buku yang berbentuk digital ataupun elektronik, yang mana umumnya berisi suatu informasi ataupun panduan tertentu. Buku elektronik ini bisa dibaca oleh setiap pengguna mulai melalui perangkat elektronik seperti laptop, komputer, desktop, tablet, hingga smartphone. Pengertian e-book menurut para ahli: 1. Wikipedia. Berdasarkan laman resmi Wikipedia, buku elektronik atau e-book adalah publikasi buku yang tersedia dengan wujud digital, yang mana di dalamnya tersedia dari gambar, teks, atau bahkan keduanya, serta bisa dibuku dan dibaca melalui layar smartphone, komputer, atau beberapa perangkat elektronik lainnya. Walaupun memang terkadang e-book dijelaskan sebagai versi elektronik dari buku cetak, namun beberapa e-book juga banyak dimuat dalam versi cetaknya. Kedua kalinya, yang kedua, Wells. Dilansir dari laman Wells, e-book adalah versi elektronik dari buku yang dicetak secara tradisional agar bisa dibaca dengan menggunakan perangkat komputer atau menggunakan e-book reader. 3. Ekspor. Sumber dari laman Expedition.res. E-book adalah versi elektroniknya dari buku cetak yang bisa dibukukan dan juga dibaca pada perangkat komputer atau perangkat smartphone yang dibuat khusus untuk tujuan tersebut. Baiklah, saya Yola Armita sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang ragam media pembelajaran berbasis buku digital. Format e-book pada umumnya terdapat banyak sekali format e-book yang bisa Anda pilih bila ingin membuat e-book. Selama ini, mungkin Anda bisa mengenal e-book dalam format PDF. Namun, ternyata format e-book masih ada banyak lagi. Beberapa format e-book selain PDF atau portable dokumen format adalah EPUB atau Electronic Publication atau MOBI, format Mobile Pocket, dan ASW atau Amazon Word. Untuk format Amazon Word, format tersebut dipublikasi dan dijual khusus pada portal Amazon.
termasuk di dalamnya format Kindle Fire atau KF8 dari Amazon. Beberapa format lain yang banyak digunakan adalah PDB atau Palm File Database dan HTTP atau Hypertext Markup Language yang sudah sering dan umum kita temukan dimanapun. Selain itu, ada juga format XHTML dan XML yang mana keduanya masih banyak digunakan. Ada juga format lain seperti PAM Recursive File dan juga Completed HTML atau yang banyak dikenal dengan CHM. Selanjutnya, beberapa format digital, buku digital, yaitu yang pertama Amazon Word. Sebuah format proprietary Amazon yang menyerupai format Mobi kadang-kadang tanpa menyertakan digital rights management atau DRM. Pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon. Yang kedua, electronic publication. Format terbuka didefinisikan oleh Forum Open Digital Book dari International Digital Publishing Forum atau IDPF. EPUB mengacu kepada standar XHTML dan XML. Ini adalah standar yang sedang berkembang. Yang ketiga, KF8 atau format Kindle Fire dari Amazon. Hal ini pada dasarnya sama dengan prinsip EPUB yang disusun dalam membungkus Palm File Database atau PDB dengan digital right management atau DRM milik Amazon. Dan terakhir yaitu Mobi atau format Mobil Pocket. Ditampilkan menggunakan perangkat lunak membaca sendiri. Mobil Pocket tersedia pada hampir semua PDA dan smartphone. Aplikasi Mobil Pocket pada PC Windows dapat mengkonversi CHM, dokumen HTML, OCF, PDF, RTF, dan TXT file ke format ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan ke materi ketiga. Baiklah, saya Sien Amanta akan menjelaskan materi tentang keunggulan dan kelemahan media pembelajaran berbasis buku digital. Keunggulan buku digital yang pertama adalah praktis. Karena Anda hanya perlu menyiapkan satu perangkat smartphone atau tablet untuk bisa digunakan membaca berbagai ribuan buku yang bisa dilihat secara gratis maupun beli. Lebih ringkas, buku digital atau e-book sudah terbukti jauh lebih ringkas daripada buku cetak. Setiap pengguna smartphone atau tablet bisa membuka e-booknya kapanpun dan dimanapun mereka butuhkan. Yang kedua adalah hemat ruang. Proses pembuatan buku elektronik ini bisa dilakukan dengan mudah dan sangat murah, bahkan gratis. Sehingga harga untuk membeli e-book cenderung lebih murah daripada buku cetak. Karena buku digital hanya berupa file e-book yang bisa disimpan di komputer, tablet, maupun smartphone. Yang ketiga adalah portable dan mudah diakses. Karena dibuat dalam bentuk digital, tentunya e-book tidak mudah rusak dan lebih awet daripada buku cetak. Pada buku digital sangat mudah untuk diakses dan dicari di aplikasi pencarian Google, karena Anda hanya perlu untuk mencari buku digital lewat kata kunci buku tersebut. Yang keempat, ekonomis. Buku digital lebih murah dibandingkan buku cetak biasanya. Karena buku digital tidak membutuhkan biaya untuk pembuatan maupun pengiriman. Yang kelima, menyelamatkan lingkungan. Kelebihan ini merupakan keuntungan besar yang didapat dari buku digital. Karena Anda tidak lagi memerlukan pohon untuk digunakan sebagai bahan kertas untuk buku cetak. Proses pembuatan e-book
juga tidak memerlukan kertas dan tinta, sehingga diklaim lebih ramah lingkungan daripada buku cetak yang dibuat dengan menggunakan kertas dan tinta. Selanjutnya, kelemahan buku digital. Yang pertama, membutuhkan daya listrik. Karena untuk bisa menggunakan perangkat yang digunakan untuk buku digital, maka Anda sangat membutuhkan daya listrik. Karena ketika komputer atau smartphone mati atau lowbat, pasti Anda membutuhkan konsumsi daya listrik agar perangkat Anda terus hidup. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan mata. Dengan seringnya Anda menatap layar perangkat Anda, maka kemungkinan besar juga kesehatan mata Anda bisa terganggu. Yang ketiga, rawan pembajakan. Karena pembajakan melanggar hak cipta dari penerbit atau penulis buku tersebut. Apalagi dengan kecanggihan zaman sekarang, maka publikasi buku digital di internet menjadi lebih mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu dengan judul prosedur pembuatan media pembelajaran berbasis buku digital. Ada banyak aplikasi yang bisa kita pilih dalam membuat buku digital atau e-book. Setiap aplikasi memiliki cara membuat buku digital yang terbilang sama. Berikut ini cara membuat buku digital beserta langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, siapkan dokumen buku dalam format Word dokumen. Cara membuat buku digital yang pertama itu adalah menyiapkan file atau dokumen buku di digitalmu dalam format Word dokumen di aplikasi Word. Pastikan semuanya sudah lengkap mulai dari cover, daftar isi, kata pengantar, penulis, semua bab materi buku, penutup, dan lainnya. Kemudian yang kedua, import file ke aplikasi pembuat buku digital. Caranya yaitu pada cara membuat buku digital ini, kamu disarankan untuk mengecek kembali konten buku digital yang sudah dimasukkan. Lihat kembali apakah semua posisi konten seperti cover, daftar isi, teks, posisi foto sudah pas atau belum. Kemudian yang ketiga, isi metadata buku digital. Ini dalam cara membuat buku digitalnya yaitu kamu juga harus mengisi metadata sendiri, isi data diri sendiri, kemudian penulis bukunya, judul buku, tahun pembuatan buku, kategorinya, kemudian deskripsi singkat tentang buku, dan lain-lain. Yang keempat yaitu masukkan cover buku. Kita bisa menggunakan aplikasi yang memudahkan proses desain seperti Canva, PowerPoint, CorelDRAW, atau Adobe Photoshop. Dan yang kelima, simpan dan konversikan file buku digital. Aplikasi akan mengkonversikan file buku agar sesuai dengan format buku digital pada umumnya. Kita bisa memilih format keluaran sesuai keinginan, misalnya PDF, PRC, HTML, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa aplikasi pembuat buku digital yang bisa kamu pilih, yaitu yang pertama Calibre. Pengertiannya yaitu aplikasi pembuat buku digital untuk gadget berbasis Windows, Linux, dan iOS. Kemudian yang kedua adalah Sigil. Sigil ini adalah aplikasi pembuat buku digital untuk berbasis Windows dan iOS. Ada yang ketiga, Mobipocket Creator. Untuk aplikasi ini, format file yang bisa diimpor adalah HTML, DOCX, TXT, dan PDF. Yang keempat, EPUBE Maker. Cara membuat aplikasi buku digital di aplikasi ini sangat mudah karena dapat dikoneksikan ke aplikasi Microsoft Word. Pengguna bisa menggunakan fitur ini dalam toolbar MS Word. Hasil file yang sudah terkonversi nantinya adalah EPUB dan PDF. Cara mempublikasikan buku digital yaitu kamu bisa secara gratis di beberapa platform seperti
jurnal dan buku digital, blog atau media sosial pribadi. Sedangkan untuk publikasi buku dengan biaya, kamu bisa memasarkannya di aplikasi baca e-book seperti Google Playbook, dan media online dan aplikasi lainnya. Nah, untuk mempublikasikan buku secara komersil, kamu harus melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan pihak penerbit. Selain untuk membagikan karya tulismu, buku digital tentu bermanfaat untuk menginformasikan atau sekedar menghibur pembaca. Manfaat buku digital ini juga memberikan perlindungan karya dalam bentuk soft copy, sehingga karyamu tersimpan abadi tanpa takut rusak seperti buku fisik. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih kepada para pemateri. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.